Hi again everybody, welcome back again di Market Update. So untuk update yang sekarang kita bakal update ke teman-teman sebenarnya lebih kepada fundamental update, ngebahas tentang hasil dari FOMC press conference pada malam hari ini. Breaking newsnya teman-teman, kita tahu angka kenaikan suku bunga terjadi kembali di angka 0,25%. Jadi The Fed memutuskan untuk naikin kembali menjadi 5-5,25%. Dan tentu saja tadi pada saat press conference ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh reporter. Salah satunya adalah ditanya ini ke si Jerome Powell ya, kayak Pak, kira-kira gimana proyeksinya Pak ke depannya? Apakah ada prediksi bahwa inflasi akan lebih baik dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan bisa melakukan rate cut di tahun ini? Nah, ternyata ada statement dari Jerome Powell yang bisa dibilang cukup menggoyangkan pasar, terutama stock market, terkait ketika Jerome Powell di sini mengatakan bahwa justru tahun ini mereka nggak akan ngelakuin yang namanya rate cut. Nah, problem ini yang sebetulnya ngedrag hari ini stock market untuk drop lumayan signifikan, teman-teman. Nah, di sini saya ngelihat ya, sebenarnya ada 4 sektor yang harusnya akan terkena dampak terkait dengan keputusan The Fed hari ini. Yang pertama adalah housing. Ya, kita tahu dari sisi housing itu ini yang paling butuh banget sama yang namanya kredit ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita beli rumah, idealnya kan kita menggunakan kredit ya, kredit dari perbankan. Dan dengan kondisi kenaikan suku bunga yang seperti sekarang ini akan menyebabkan demand dari sektor housing itu akan menurun sangat drastis, terutama di Amerika Serikat. Kemudian sektor nomor 2 kita akan ngebahas sedikit tentang teknologi ya. Kenapa teknologi itu bisa dibilang akan kena dampak? Satu, teman-teman, sektor teknologi itu kalau di awal mereka tuh bakar uang. Ya, jadi mereka develop web app, ngedevelop aplikasi atau misalkan website ya. Mereka butuh yang namanya tim seperti IT dan macam-macam ya, teman-teman. Yang pasti tech company itu adalah tech yang bakar uang di awal. Kayak dulu Tokopedia, Gojek semua bakar uang waktu di awal-awal mereka dalam proses development. Nah, yang menjadi masalah saat ini adalah mereka lagi kesulitan investor ya, kelihatannya. Salah satunya adalah kalau dari perbankan sendiri cash flow itu pasti akan sulit kalau mereka pinjem bank saat ini. Posisinya lagi dalam keadaan diperketat karena tadi The Fed juga menyampaikan, Jerome Powell juga menyampaikan bahwa posisi perbankan itu sebenarnya menyulitkan mereka untuk saat ini bergerak lebih leluasa dalam artian untuk berusaha menekan inflasinya. Nah, akhirnya tech company atau perusahaan-perusahaan tech terutama yang menengah ke bawah ya, kita nggak ngomongin yang besar. Kalau yang besarnya sih mungkin mereka dari segi keuangan juga udah stabil gitu. Tapi kalau yang menengah ke bawah, istilahnya company startup yang baru dan mereka bergerak di bidang teknologi, ini bakal mengalami penurunan valuasi. Dan tentu saja di sektor Nasdaq ya. Jadi kita ngomongin US stocks atau US indices di Nasdaq itu bakal terkena dampak. Ya, harusnya cenderung negatif atau cenderung turun. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah sektor manufaktur. Jadi kalau kita lihat data ISM manufacturing yang kemarin itu dirilis, itu sebenarnya cenderung turun, dan berdasarkan historicalnya atau berdasarkan datanya itu sudah mengalami kontraksi selama lebih kurang 5 bulan berturut-turut. Dan sektor yang terakhir ini yang paling krusial, yaitu banking sector. Nah, kalau banking sector, saya pikir kita nggak perlu bahas terlalu banyak ya, karena kita udah sama-sama lihat dampaknya terhadap terhadap beberapa perbankan yang saat ini mengalami masalah ya, berawal dari Silicon Valley, kemudian lompat-lompat ke berbagai bank lah yang saat ini terkena problem terkait dengan likuiditas. Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman, yang menjadi kondisi yang perlu diperhatikan ya, yang tentu saja kita perlu sama-sama antisipasi adalah terkait dengan kemungkinan resesi ekonomi pada tahun 2023 akhir atau awal 2024. Kita udah sempat bahas pada saat live streaming, di mana resesi ekonomi dampaknya terhadap crypto aset atau Bitcoin itu seperti apa. Terus terang kita belum bisa tahu dengan pasti, teman-teman. Kenapa demikian? Karena saat ini posisi Bitcoin itu masih berada di tengah-tengah antara aset beresiko atau Bitcoin itu termasuk dalam safe haven justru untuk menjaga aset atau menjaga value yang mereka miliki ya, dibandingkan mereka taruh di perbankan. Ternyata untuk storage itu jauh lebih aman dengan uang digital saat ini, atau digital aset lah kita bilang bahasanya, karena perlahan-lahan mulai diakui. Dan mungkin kalau misalkan nanti dengan regulasi yang lebih clear, saya rasa
harusnya akan ada kejelasan bahwa Bitcoin itu mungkin akan lebih difungsikan untuk kepada storage ya, dibandingkan untuk ya sekedar currency. Ya kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Nah, karena kita melihat ya ada possibility US mengalami resesi ekonomi, sebenarnya The Fed sudah menyampaikan projection ekonomiknya pada pertemuan sekitar bulan Maret kalau nggak salah. Di situ disampaikan ya angka pengangguran yang diharapkan oleh The Fed sebenarnya pada akhir tahun ini adalah di angka 4,5%, dan ini cenderung buruk sebenarnya, karena kalau misalnya sampai itu terjadi, jutaan orang di US harusnya akan kehilangan pekerjaan ya. Dan ada dua data juga yang mungkin akan disampaikan yang akan diperhatikan dengan seksama oleh The Fed. Tadi disampaikan juga oleh The Fed. Yang pertama adalah PCE ya, atau yang seperti data yang minggu lalu ya teman-teman, yaitu Personal Consumer Expenditure ya. Kenapa bukan CPI? Karena sebenarnya kalau misalnya kita cek dari data si PCE-nya, PCE kalau misalnya menurut pandangan The Fed ini kan juga sama ya. Kita ngebahas soal angka inflasi. Kita udah bahas komposisinya itu apa-apa aja pada pertemuan pada beberapa video beberapa waktu yang lalu. Dan kalau kita lihat di sini angkanya cenderung sticky ya. Sticky dalam artian agak bandel nih, susah untuk turun ya. Dari 4,7% turun jadi 4,6%, 4,6% naik lagi jadi 4,7% pada tanggal 31 Maret. Kemarin di-expect turun jadi 4,5%, turunnya cuma 0,1%. Jadi sebenarnya angka PCE mungkin di sini sebagai acuan utama nih teman-teman, pengganti daripada CPI. Walaupun CPI kita ngelihatnya wah kayaknya udah mulai optimis nih, harusnya The Fed cenderung melihat ini bahwa dalam kondisi yang cukup on track gitu. Tapi ternyata enggak ya. PCE di sini masih menjadi highlight khusus juga buat The Fed memperhatikan terkait dengan kondisi inflasi terkini. Nah, teman-teman, tadi kan ada dua data ya. Yang satu lagi itu adalah Employment Cost Index, disingkat sebagai ECE. Dan ternyata berdasarkan data yang saya research ya, di kuartal pertama itu mengalami kenaikan 1,2%. Dan angka ini sebetulnya diharapkan bisa turun ya. Kenapa demikian? Karena The Fed kan pengen mengatur demand ya. Jadi supply demand itu harus dalam keadaan balance. Dan kalaupun misalkan labor marketnya let's say ya tetap berada di tight range ya, kan The Fed berapa kali bilang ya bahwa labor market still tight, dalam artian pengangguran di US masih sedikit ya, masih kayak 3,5%, masih oke lah gitu. Akan tetapi kalau misalkan dari sisi wages atau dari sisi salary-nya mereka itu masih tinggi, ini tetap akan menjadi masalah, karena pada akhirnya yang The Fed inginkan itu adalah ya kita kalau bisa ya sebagai posisi ya sebagai orang yang bekerja pasti kan kita pengennya ada kenaikan gaji. Tapi kalau kita mengalami kenaikan gaji, yang ada adalah meningkatnya demand juga. Kalau meningkat demand, balik lagi problemnya inflasi akan sulit untuk dikendalikan. Nah, jadi dua data ini sebenarnya harus mengalami penurunan. Yang pertama adalah PCE dan yang kedua adalah ECE atau Employment Cost Index. Nah, kalau berbicara soal Employment Cost Index, sebenarnya acuan utama kita adalah data yang akan dirilis pada minggu ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat sebentar ya teman-teman, saya keluarkan dulu economic calendarnya. Jadi kalau kita tahu ya minggu ini kan akan ada rilis data NFP. Nah, ini adalah salah satu data yang akan menjadi acuan utama dari The Fed terkait dengan keputusan mereka ya untuk di bulan Juni mendatang. Kalau misalnya kita ngelihat dari CME Fed Watch Tool, sejauh ini sih market ngebet bahwa The Fed pada pertemuan Juni mendatang itu nggak akan naikin suku bunga. Jadi angkanya 89% tuh berada di angka yang steady atau yang sama. Dan kalau misalkan demikian ini yang terjadi, seperti yang kemarin kita sempat bahas teman-teman, harusnya ini adalah sentimen yang cenderung positif untuk market crypto bisa bullish kembali, setidaknya menjelang mendekati bulan Juni nanti. Dan kalau misalkan dari statement-statement yang disampaikan oleh Jerome Powell, tadinya seperti saya katakan, salah satu yang dipantau itu adalah ECE atau Employment Cost Index ya. Terhitung ini dari average hourly earning, kemudian non-farm payroll, dan juga dari unemployment rate pada akhir pekan ini. Kalau misalkan memang datanya ini sesuai ekspektasi mereka, which means unemployment rate naik 0,1%, artinya menambah bertambah ya yang namanya pengangguran. Kemudian non-farm payroll-nya turun dari 236.000 ke 180.000. Jadi penambahan pekerjaan pada bulan April cenderung sedikit atau berkurang.
Sementara average hourly earnings, karena di sini kita lihat ya sebenarnya nggak terlalu high impact, dia lebih ke medium impact. Jadi saya pikir data unemployment rate dan non-farm payroll akan menjadi salah satu faktor utama juga ya dari pergerakan market selama sepekan ini. Dan sekiranya teman-teman dengan kondisi ini sebenarnya harusnya cenderung lebih bullish untuk Bitcoin. Ya, cuma kita perlu perhatikan teman-teman sekalian ya bahwa stock market kan hari ini mengalami koreksi lumayan signifikan. Mungkin kekhawatiran masyarakat ya atau para pelaku pasar terhadap masalah krisis perbankan yang tampaknya belum selesai. Walaupun Jerome Powell di sini sudah menyampaikan ya sebenarnya dia sempat bilang kalau sektor perbankan itu masih sound and resilient kalau nggak salah. Jadi kayak intinya masih aman lah kalau kata si The Fed ya, terutama si Jerome Powell di sini. Nah ini teman-teman ada beberapa note yang akan saya tunjukkan ke teman-teman. US economy has cooled, labor market still pressuring prices ya. Jadi labor market itu yang tadi saya bahas ya soal ECE atau employment, saya lupa lagi. Employment Cost Index ya teman-teman ya. Nah itu ya angkanya ya. Itu perlu diperhatikan karena ini berhubungan dengan demand dan ini yang menyulitkan dari sektor ya employment atau ketenaga kerjaan gitu ya. Kemudian di sini disampaikan labor market remains very tight but labor supply and demand have moved into better balance. Kalau kata dia sih udah lebih baik gitu. Nominal wage growth has shown signs of easing. Jadi cenderung lebih berkurang ya, but overall job openings are still far higher than available workers, which put pressures on wages. Kemudian inflation has moderated somewhat ya since the middle of last year, but there is still a long way to go. On the plus side, Mr. Powell said inflation expectations remain well anchored. Ya, ada beberapa poin di sini. Fed juga menyampaikan soal resiko daripada kebangkrutan di Amerika Serikat kalau debt ceiling nggak dinaikin, itu harusnya cenderung positif juga buat lawan daripada si dolar itu sendiri ya. Kalau kita lihat sebenarnya gold aja hari ini tuh nanjaknya lumayan signifikan, naik sekitar 1,12%. Dan tentu saja ini adalah sebagai bentuk kalau kita lihat istilahnya sebagai bentuk konfirmasi lah bahwa apa yang disampaikan Jerome Powell pada malam hari ini itu cenderung negatif sebetulnya untuk dolar index. Kemudian di sini disampaikan hard to quantify extent of tight credit conditions ya, karena ini memang sebenarnya kan ngebahas tentang bagaimana perkembangan ekonomi ya. Jadi yang saya sampaikan tadi ya, sebenarnya kalau tight credit condition itu tetap dijalankan, yang kesulitan itu adalah orang-orang yang menjadi pengusaha dan mereka butuh yang namanya cash flow ya. Jadi sometimes mereka pinjem bank tapi di sini nggak bisa gitu loh, karena mereka lihat ya ada bank failures ya terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini ya. We won't have to raise rates quite as high as we would if this had not happened. Jadi sebenarnya ketolong juga ya sama kasus perbankan. Mungkin kalau misalnya nggak ada bank yang bermasalah, The Fed harusnya masih akan cenderung naikin suku bunga gitu ya, bahkan lebih tinggi lagi. Dan di sini dia menyampaikan bahwa masalah kenaikan suku bunga ke depannya itu akan data dependent. Jadi tergantung data dan harapan mereka adalah ekonomi itu tetap akan slowing down. Jadi inflasi bisa teratur, bisa diatasi dan pada akhirnya market akan cenderung kembali mungkin butuh suntikan ya, dan pada saat butuh suntikan itulah kita akan ngelihat market cenderung bullish ya. Powell keeps soft landing hopes alive, which is itu kita tahu harusnya nggak mungkin karena big possibility sebenarnya probabilitas untuk US mengalami resesi itu cukup tinggi mengingat suku bunga hari ini naik lagi ya. Jadi Jerome Powell sebenarnya kalau kita lihat ya, ini secara kesimpulan teman-teman, dia lebih pilih US harusnya mengalami resesi ekonomi dibandingkan mengalami hyperinflation. Jadi mungkin di sini kita udah tahu lah ya. Jadi kelihatannya Fed mungkin akan tetap pertahankan suku bunga berada di angka ini ya dalam sepanjang tahun 2023 ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, Dow atau US indices ya rata-rata mengalami koreksi setelah The Fed menaikkan suku bunga. Dan yang paling kena itu dampaknya sebenarnya adalah si regional, bank-bank regional ya. Ini sebenarnya lucu sih. Powell katanya bilang bahwa turmoil tuh kayak kekacauan pada sektor perbankan itu akan segera berakhir. Kayaknya enggak ya. Malah ada potensi terjadi lagi, iya ya. Itu justru yang sebenarnya menjadi kekhawatiran dari para pelaku pasar. Mungkin itu yang menyebabkan market juga mengalami koreksi yang lumayan signifikan ya pada pergerakan hari ini.
Jadi kalau di sini berdasarkan keseluruhan ya teman-teman, kesimpulan, stok di sini close-nya cenderung lebih rendah setelah FOMC menaikkan suku bunga. Jadi secara jangka pendek temporary efeknya itu cenderung negatif. Tapi The Fed memberikan signal bahwa ada potensial untuk terjadinya yang namanya pause ya terhadap rate hike. Jadi nggak akan ada kenaikan, tapi tidak akan ada penurunan juga di sepanjang tahun ini. Karena The Fed tadi sampaikan cukup clear ya, cukup tegas, si Jerome Powell mengatakan bahwa nggak akan ada pemangkasan suku bunga. Jadi kita akan pertahankan di sini karena kita harapkan angka ini bisa membantu menurunkan inflasi dan menurunkan situasi ekonomi ya dalam setahun ini gitu. Ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Yang paling terasa ya sebenarnya hari ini lagi-lagi bank collapse ya. Jadi Powell says he'll take away the right lessons from bank collapses. Di sini di-highlight banget karena artinya di sini memang ya per sektor perbankan harusnya akan semakin kena gitu ya dampaknya. Dan sejauh ini kalau kita lihat ya pergerakan daripada Bitcoin responnya cenderung positif rupanya ya. Awalnya saya pikir Bitcoin mungkin akan delay ya terkena dampak seperti Nasdaq dan juga S&P 500. Kalau kita lihat Nasdaq, S&P 500 cenderung koreksi, tapi gold yang nanjak ternyata ikut mensupport Bitcoin juga untuk ikut nanjak. Walaupun nanjaknya belum terlalu signifikan, belum terlalu jauh, tapi so far ya ini bisa merupakan sebuah indikasi yang cukup positif ya untuk Bitcoin. Dan sekali lagi teman-teman, area key resistance kita itu masih ada di level $30,000 sebetulnya. Mungkin nanti untuk price action saya akan bahas di video update terpisah. Dan for now saya pengen teman-teman fokus terhadap bagaimana perubahan situasi fundamental ya dari si The Fed sendiri. Dan yang paling ya penting balik lagi teman-teman ya, dua data yang tadi saya mention. Yang pertama itu adalah data PCE dan yang kedua itu adalah Employment Cost Index. Next week kita bakal ada data CPI. Tentu saja ini akan menjadi pergerakan yang lumayan volatile juga ya. Hari ini saya expect volatile, ternyata nggak volatile banget, di luar dugaan ya. Mungkin nunggu dari data NFP nih ya di hari Jumat ini. Jadi kalau misalkan saat ini strategi saya secara simple, saya mungkin akan following price action dulu. Kalau misalkan memang market nunjukin lebih kepada bullish ya saya akan coba untuk long. Tapi kalau sebaliknya lebih kepada bearish ya mungkin saya akan cenderung melakukan sell short gitu ya. Ya nanti kita coba untuk pantau dulu teman-teman sekalian. Kira-kira gimana reaction para pelaku pasar terutama nanti pada saat sesi Asia. Biasanya opening Asia pergerakannya bakal lebay nih habis data pada malam sebelumnya. Alright, so I think that's it everybody. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan update yang saya share di video ini bisa bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi ya teman-teman di update untuk Bitcoin price action-nya. And I think that's it everybody. God bless everyone. Cheers and goodbye guys.